Aku menarik Vima mundur sambil melihat keadaan di bawah sungai dengan gugup. Aku memaksa mencekoki anakonda dengan buah ambergris, seperti memakan neurotoksin, seketika langsung menggila. Dilihat dari luarnya, selain ada sedikit luka di bagian matanya, seluruh tubuhnya tidak mengalami perubahan apapun. Tapi dia yang sekarang sedang berputar dan bergulir dengan gila di dalam sungai, mengacaukan arus sungai, bahkan telah membuat sebuah pusaran besar di sungai. Bahkan ketika sedang berguling, anakonda juga menampakkan bagian perutnya yang berwarna putih. Kami semua sulit mempercayainya. Ternyata buah dari ambergris begitu mengerikan. Harus diketahui, jenis ular apapun tidak akan dengan mudahnya menampakkan bagian perutnya, karena itu adalah bagian vital mereka. Sisik di bagian luar tubuh ular bisa membantu mereka untuk melindungi mereka dari serangan, tapi bagian perut tidaklah sama. Di bagian perut hanya ada satu lapis cangkang lunak yang tipis, begitu dirusak sama saja seperti merobek bagian perut ular. Kami sambil memulihkan tenaga sambil mengambil napas dalam-dalam. Sekarang aku masih merasa agak ketakutan. Aku melihat anakonda yang di dalam air, lalu melihat kantong anti air yang sama persis dengan punyaku tersimpan di bagian pinggang Alex. Saat ini Elina sudah berlari ke sini, langsung memelukku, merasakan detakan jantungnya yang sangat kencang. Aku menepuk-nepuk bahunya dan menenanginya. Tidak apa, sementara ini kita sudah aman. Bicara sampai sini, aku sendiri pun tidak tahan untuk menghela napas lega. Tenaga yang sedari awal sudah terkuras. Kalau bukan karena kepercayaan dan bantuan, mungkin saja aku sekarang sudah jadi benda di perut anakonda. Begitu anakonda menangkapku, pasti tidak akan memberiku kesempatan untuk mengeluarkan buah ambergris di pinggangku. Di dalam air pun akan langsung memilih untuk melilitku sampai mati. Kebetulan, karena kami melewati sungai, jus ambergris yang kami bawa sudah terbawa arus, sehingga sama sekali tidak mungkin untuk digunakan lagi. Beruntungnya, walaupun kami tidak dapat memastikan seberapa besar kemungkinan buah ambergris meracuni anakonda, tetapi paling tidak saat ini sangat berhasil. Aku berkata, sekarang kita makan sedikit daging kering dulu, minum air. Simpan tenaga dan kekuatan. Sekarang sudah hampir malam, untungnya kita langsung menerjang terus, langsung tabrak terus sampai akhir. Wajah Alex juga dipenuhi kesenangan yang muncul setelah ketidakberuntungan, tertawa dan berkata, "Oke, tapi gambar ketiga di atas papan batu itu seperti seseorang yang sedang bersujud, apa maksudnya?" Sementara masih belum jelas, tapi cepat atau lambat juga akan diketahui. Begitu Alex mengatakan hal ini, aku juga terpikirkan. Di atas papan batu totalnya ada 3 gambar. Harimau bertaring tajam, anakonda sudah kami lewati. Aku sudah melukai satu mata harimau bertaring tajam, sekarang menjadi tinggal sebelah mata saja. Kami meracuni anakonda dengan buah ambergris, sekarang sedang sekarat dan sedang bergulir di dalam air. Melihat keadaannya, sepertinya buah ambergris tidak dapat membunuhnya, karena buahnya sudah masuk ke tubuhnya begitu lama, tapi anakondanya itu masih terus bergulir. Walaupun kelihatannya sangat tersiksa, namun siapapun juga bisa melihatnya, dia masih hidup. Tentu saja, dia yang sekarang tidak membahayakan kami. Dan aku memilih titik ini untuk beristirahat. Di satu sisi adalah untuk memulihkan tenaga, di sisi lain juga ingin melihat buah dari ambergris ini sebenarnya bisa berdampak sebesar apa terhadap anakonda. Ketika Foxhu memberitahuku, aku berpikir tubuh anakonda bisa tumbuh sampai sebesar ini, biasanya menggunakan daunnya ambergris, dan sekarang kami malah mau menggunakan buah ambergris untuk meracuninya. Kenyataan membuktikan bahwa ternyata buah dari ambergris berefek terhadapnya, tapi juga tidak dapat membunuhnya. Kalau bisa sampai menimbulkan efek, mungkin akan seperti sebagian antibodi di dalam tubuh makhluk hidup, kemungkinan untuk menyakitinya turun drastis. Sekarang kami baru pulih dari ketakutan. Kami melihat anakonda yang bergulir di dalam sungai sambil makan daging kering dan minum air. Sangat cepat perasaan kami menjadi tenang. Tidak sampai berapa menit, kami berkemas dan memulai perjalanan sekali lagi. Tentu saja pakaian kami belum kering, dibandingkan posisi kami di pinggir sungai seberang sebelumnya. Untuk menghindari kecelakaan, kami menyesuaikan lagi arah kami.
Dari hutan sampai tanah lapang sampai hutan yang di tengah lagi, rute perjalanan kami hampir terus sebuah garis lurus, karena ketika sudah sampai sini, kami tambah waspada karena kalau gagal titik ini, aku pikir kami akan sangat menyesal sampai menabrak tembok. Saat ini di ujung langit masih terlihat matahari sore, kira-kira kami masih ada waktu 30 menit untuk membongkar rahasia yang terakhir. Tadi juga sudah makan dan minum sampai puas, bisa dikatakan kami dalam keadaan baik, sehingga kami juga menambah kecepatan gerak kami. Akhirnya, saat cahaya matahari sudah hampir tenggelam, kami mendapat penemuan. Hutan yang terakhir tidaklah besar, bahkan bisa dibilang sangat kecil, tapi di sini tidak ada apapun, tidak ada hewan, tidak ada serangga, juga tidak ada burung, hanya ada beberapa pohon besar yang mati. Saat kami ingin menyerah, tiba-tiba Hilda menemukan sesuatu. Dia berteriak dari tempat yang tidak jauh dari kami, "Semuanya cepat kemari, lihat apa ini." Kami lari ke sana dengan buru-buru, hanya lihat wajah Hilda yang merah, menunjuk bagian belakang dari sebuah pohon besar. Dan kami melihat ke arah yang ditunjuk, hanya melihat bagian belakang pohon besar yang membutuhkan 3 orang untuk memeluknya. Muncul sebuah podium yang disusun dari batu. Di atas podiumnya dibangun sebuah altar bulat yang tegak. Altarnya tidak besar, lumayan kecil. Tepat di tengah altar terdapat sebuah patung yang dibuat dengan bahan yang tidak diketahui namanya, dan bentuk dari patung ini sangat aneh. Kelihatannya seperti bentuk orang, tapi sebenarnya kepala anjing, badan manusia, cakar kucing, kaki burung, di punggungnya juga ada sepasang sayap yang belum terbuka sepenuhnya. Tangan patung itu memegang sebuah tongkat, tangan lainnya mengarah ke langit, seperti sedang memberitahukan sesuatu. Aku mengerutkan alis, kalau tidak salah lihat, seharusnya ini adalah maksud dari gambar ketiga di atas papan batu itu. Altar biasanya membutuhkan persembahan. Persembahan apa? Orang yang lainnya juga pelan-pelan mendekat dan mengecek. Aku membandingkan perbedaan yang ada dengan teliti, dan akhirnya menemukan petunjuk. Batu di bawah altar ini, semuanya dipotong dengan sangat rapi, setiap batunya rapi dan disusun dengan teratur, lalu bagian sudutnya juga mulus. Walaupun dibilang ini adalah buatan sekarang, juga ada orang yang percaya. Dan 4 sisi altar ini, ada 3 batang pohon besar yang kasar, mengelilingi altar ini. Alex bertanya kebingungan, patung ini, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Pernah lihat? Di mana? Aku langsung bertanya. Alex menggelengkan kepalanya, kayaknya di dalam buku, tapi aku sudah lupa. Karena benda yang tidak bisa dipercaya seperti ini, siapa yang akan peduli? Aku mengerutkan alis, malah tiba-tiba mendengar Elina berkata, bentuk patung ini sangat mirip dengan beberapa dewa Mesir kuno, tapi tidak seutuhnya sama, dan beberapa pohon besar ini serta batu besar ini, mungkin memang dibuat oleh orang dulu. Pemikiranku adalah, benda-benda ini, bahkan termasuk pulau ini, muncul karena seseorang atau sebuah kekuatan yang memicunya. Begitu mendengar ucapan Elina, di dalam otakku seperti terlintas sebuah pencerahan, lalu orang-orang ini karena alasan yang tidak diketahui, semuanya meninggal atau pindah dari sini, sehingga meninggalkan pulau ini. Mungkin mengenai ambergris, rumor awalnya juga disebarkan oleh mulut mereka sendiri. Elina mengernyitkan dahi, seperti ada beberapa hal yang belum dimengerti, dan di dalam otakku malah terpikir akan hal lainnya. Kalau di zaman modern ini ada yang pernah datang ke sini, bagaimana dia meninggalkan tempat ini? Sekarang prioritas kita bukanlah untuk memahami kedatangan orang lain, namun apa yang dipersembahkan orang lain, supaya kita punya kesempatan untuk membuka altar ini. Aku melihat sekeliling, tatapan mataku akhirnya tertuju pada Foxhu. Foxhu gemetar ditatap olehku, bertanya kebingungan, aku kenapa? Aku tiba-tiba terpikir akan ide bagus, langsung lari ke atas altar, melihat langsung ke tengah altar. Ternyata, persis seperti yang kupikirkan, bagian tengah altar dibuat kopong, di bawahnya semua gelap gulita. Aku kesenangan dan bertanya, siapa dari kalian yang masih punya tali? Aku masih ada, yang tadi digunakan untuk diletakkan di bawah sungai. Masih belum kering. Roman, apa yang mau kamu lakukan? Foxhu menjawabku sambil mengeluarkan seutas tali dari dalam tasnya. Aku tertawa dan bilang, kamu lihat saja.
Alex tiba-tiba berkata, tunggu, Roman, kamu bukannya mau kops pakai tali ini untuk mengikat bagian bawah altar kan? Kalau iya aku tidak akan setuju. Yang lainnya akhirnya mengerti, pelan-pelan mencocokkan. Aku mengerutkan alis, melihat lingkungan sekitar, muncul sebuah ide lagi. Aku menarik ujung tali dan membuatnya menjadi bentuk jaring. Di bagian tengah kuikat sebuah simpul hidup, lalu aku mengikat sebuah batu di ujung lain dari simpul hidup. Aku mundur 2 langkah dan berkata, selesai. Orang-orang agak kebingungan, bertanya padaku ini untuk apa. Jadi aku menjelaskan, ini adalah cara kita untuk menemukan benda untuk persembahan. Selesai bicara aku menyesuaikan ujung tali lainnya untuk diikat di alas ranting pohon, ujung tali yang terdapat batu yang perlahan mengulur ke bawah altar. Seiring aku perlahan melepas tali, kedalaman altar ini pun muncul di hadapan kami. 3 meter, 5 meter, 10 meter. Akhirnya sampai ke dasar, aku menurunkan talinya sedikit lagi, lalu menariknya. Tiba-tiba, seutas tali yang mengikat batu itu langsung terlepas, dan tali yang aku ikat seperti jaring juga terlepas, menyaring benda di bawah secara otomatis. Setelah menunggu beberapa detik, aku menarik talinya ke atas. Lalu dengan bantuan cahaya matahari yang tenggelam, melihat dengan jelas benda di dalam jaring. Langsung, Hilda dan Vima, serta Kailahan, 3 orang perempuan itu teriak di waktu yang bersamaan. Desibel yang besar membuatku dan Alex terpaksa menutup telinga. Hanya Fox Wu, sepertinya dari awal sudah terbiasa dengan level suara seperti ini, hanya memejamkan mata saja, sama sekali tidak ada tindakan yang menunjukkan ketidaknyamanan. Aku, Fox Wu dan Alex langsung mendekat, hanya melihat jaringnya menangkap setumpuk tengkorak, sebagian besarnya utuh, dan dilihat dari bentuk tengkoraknya, sepertinya sejenis hewan. Aku melihat-lihat, setelah memastikan tengkoraknya tidak ada masalah sedikit pun, baru menggunakan beberapa daun untuk mengambil sebuah tengkorak yang ukurannya lebih besar. Dilihat dengan teliti, tengkorak ini sepertinya agak familiar. Aku dan Alex melihat tengkorak ini dengan kebingungan. Tiba-tiba Fox Wu terkejut dan berkata, aku tahu ini apa. Ini adalah tulang punggung burung pegar. Burung pegar, kamu yakin? Fox Wu menganggukkan kepala, berkata, tentu saja, aku sudah menjadi pemburu bertahun-tahun, dari awal sudah sangat familiar dengan benda-benda seperti ini, dari awal aku sudah merasa bahwa ini seperti tengkorak burung pegar, tapi aku merasa tidak semudah itu, jadi tidak memberitahu kalian. Siapa tahu begitu dilihat sekarang, betulan tengkorak burung pegar. Aku berkata, jadi artinya, persembahan untuk altar ini adalah burung pegar. Fox Wu menganggukkan kepala, kalau aku tidak salah lihat, seharusnya iya. Lalu tengkorak lainnya benar-benar terlalu hancur, juga sangat kecil, sama sekali tidak dapat diidentifikasi. Tapi burung pegar kebetulan cocok dengan tengkorak ini, kecil, banyak, benar, pulau ini sangat aneh, banyak sekali burung pegar. Dari awal aku juga mengira karena ini tempat berkembangnya hewan liar, lalu menyadari padahal sama-sama hewan liar, baik serigala maupun babi hutan, jumlahnya tidak sebanding dengan burung pegar. Kelihatannya sekarang mungkin saja benar karena ini, makanya jumlah burung pegar sangat banyak. Aku menganggukkan kepala dan berkata, walaupun sangat aneh kenapa pulau ini menggunakan burung pegar sebagai persembahan, tapi karena sudah pasti kita sudah tidak perlu banyak pikir lagi. Setelah melewati begitu banyak rintangan antara hidup dan mati, aku sudah belajar untuk bisa melihat sesuatu dengan lebih sederhana. Sangat banyak benda yang tidak penting, sama sekali tidak perlu dipikirkan. Alex berkata, kalau begitu tunggu apa lagi? Aku ingat ketika kita datang kita membawa seekor burung pegar kering, cepat lempar ke dalam. Aku memutar bola mataku dan berkata, mikir apa sih? Tidak peduli di waktu apapun, benda untuk persembahan itu harus benda hidup. Kalau yang mati, dewa yang dipersembahkan atau sebagainya akan merasa kamu tidak ikhlas, tidak akan mengabulkan permintaanmu, parahnya lagi mungkin saja akan marah padamu. Di saat ini beberapa wanita itu Jux merespon. Elina mengerutkan alis, tapi di dalam hutan ini tidak ada apapun, kita mau cari burung pegar kemana? Masa harus kembali ke hutan anaconda sebelumnya lagi?
Selesai Elina bicara, kami mulai berpikir lagi, kalau kami kembali sekarang, tidak ada yang tahu bagaimana keadaan anakonda itu bagaimana. Harus diketahui, saat kami pergi dari sana, walaupun anakonda sedang keracunan buah ambergris, tapi masih saja sangat aktif, tidak terlihat seperti akan mati, tentu saja, selain kesakitan. Dan ketika kami ke sini, memberi nama hutan di pulau ini 3 buah nama, lingkar luar disebut hutan harimau taring tajam, bagian tengah adalah hutan anakonda, dan yang paling dalam tidak lain adalah tempat kami berada sekarang, hutan altar. Dengan penamaan seperti ini, mudah diingat. 2 hutan sebelumnya walaupun berbahaya, malah terdapat banyak hewan, tapi hutan altar ini berbeda. Sejak kami memanjat ke pesisir, sudah tidak terlihat tanda-tanda adanya hewan. Bes, saat kami sedang memutuskan apakah ingin coba kembali lagi atau tidak, tiba-tiba di telinga kami terlintas sebuah suara seperti suara pukulan bel pagi hari di zaman dahulu. Suara bis-bis-bis terus berdengung di telinga kami, membuat kami sakit kepala. Baru saja bisa menyesuaikan, kami malah terkejut melihat satu sama lain. Ini, sialan sebenarnya ada apa ini? Bel berbunyi sekali, kami tiba-tiba seperti bisa mendengar suara lainnya, pendengaran kami menjadi sangat bagus, bahkan muncul suara binatang. Sebelumnya aku terus heran dengan burung yang mengeluarkan suara serangga, sekarang akhirnya perlahan mulai terdengar. Kami melihat satu sama lain dengan pasrah, ini sebenarnya ada apa? Namun setelah Alex selesai bicara, kami mendengar suaranya dan tidak ada masalah, raut wajahku berubah. Aku tidak menduga dan berkata, jangan bilang, hutan altar ini, di hari terang tidak ada hewan, saat malah baru hewan-hewan ini keluar. Fox Hu menganggukkan kepala, masuk akal, kita sudah memastikan bukan masalah pendengaran kita, dan kita semua juga mendengar suara ini, artinya di sekitar sini memang ada hewan, itu berarti kita bisa mendapatkan burung pegar untuk dijadikan persembahan. Kami melihat Alex dengan wajah terkejut, wajah Alex pun terlihat senang.